Ya, kita mulai dari definisi. Apa sih sebenarnya SCM itu? Sebagai pengantar bahwa pengetahuan tentang SCM ini akan sangat bermanfaat di dalam membantu teman-teman memahami proses bisnis wajib pajak. Jadi kemarin urutannya kan dari awal untuk memahami proses bisnis dari wajib pajak itu kan teman-teman belajar tentang proses bisnis itu sendiri, dari output aktivitas, dari input aktivitas, kemudian outputnya. Kemudian teman-teman dilatih juga dibekali pemahaman tentang profil wajib pajak. Jadi pembentukan, penyusunan, dan pemutakhiran profil wajib pajak. Nah, kemudian pada pertemuan ini diperlengkapi dengan SCM. Ini juga akan berguna di dalam memahami proses bisnis wajib pajak. SCM juga untuk atau berguna untuk mengetahui apa saja yang terlibat di dalam aktivitas kegiatan ekonomi, di dalam tindakan menghasilkan produk, kemudian memperoleh profit, dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga akan membantu memahami kemana aliran uang atau bagaimana arus uang yang ada dalam jaringan itu. Kemudian juga membantu untuk memahami atau untuk memperkirakan, menentukan biaya operasional yang wajar dari kegiatan bisnis ini. Ini nanti juga akan berguna saat teman-teman melakukan analisis terkait transfer pricing. Jadi harga transfer yang wajar itu berapa sih antar entitas itu. Termasuk juga nanti SCM membantu memperkirakan jumlah barang yang terjual atau potensi barang yang akan terjual. Nah, itu tadi manfaat terkait dengan memahami proses bisnis wajib pajak. Nah, ini belajar SCM menurut saya juga akan membantu teman-teman jadi bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam saat teman-teman belajar SCM, teman belajar untuk membuat keputusan yang baik dan tepat. Jadi belajar membuat keputusan yang mampu menjawab permasalahan utama, mampu menjawab permasalahan pokok, mampu menjawab permasalahan yang menjadi prioritas. Juga membantu memilih keputusan yang paling sedikit pengorbanannya. Karena hampir pasti tidak ada keputusan yang sempurna. Pasti ada resikonya, pasti ada pengorbanannya. Nah, ini nanti belajar juga bagaimana memilih atau membuat keputusan yang paling sedikit pengorbanannya. Saya akan menyampaikan materi agak pelan teman-teman dan agak berulang supaya kan kalau diulang-ulang itu lebih mudah diingat. Jadi saya agak pelan dan berulang dan saya sampaikan ke teman-teman bahwa supaya dapat memahami SCM ini dengan baik, bayangkan. Nah, jadi bayangkan teman-teman menjadi manajer. Bayangkan teman-teman menjadi ahli strategi. Jadi saat belajar ini teman-teman memposisikan diri sebagai manajer atau ahli strategi. Nah, dengan tujuan utama yang ingin dicapai adalah profit perusahaan. Jadi keuntungan yang maksimal. Nah, keuntungan yang maksimal ini kan bisa didapat dengan omset yang tinggi, biaya yang rendah. Jadi menjual produk sebanyak-banyaknya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Nah, selain itu juga demi kepuasan pasar. Kepuasan pasar ini nanti akan berakibat bahwa
konsumen akan loyal. Nah, kalau loyal, di masa depan dia akan membeli lagi atau pembelian tersebut berkelanjutan. Jadi mempertahankan loyalitas konsumen. Kemudian keputusan yang manajer buat tadi, keputusan yang teman-teman buat tadi, nanti konsekuensinya adalah atau diarahkan atau tujuannya adalah dua hal. Jadi ketanggapan atau responsivitas dan efisiensi. Jadi teman-teman saat membuat keputusan bisnis sebagai manajer tadi, itu akan memilih apakah keputusan itu akan diarahkan untuk ketanggapan yang tinggi. Artinya apabila terdapat fluktuasi permintaan pasar, maka teman-teman bisa menanggapi, merespon itu dengan baik. Saat permintaan tinggi, teman-teman tetap bisa menyediakan atau tidak terlambat di dalam menyediakan barang itu. Kemudian saat ada perubahan preferensi konsumen terhadap suatu produk, misalnya modelnya, dimensinya, dan lain sebagainya, itu teman-teman juga cepat menanggapi. Nah, itu adalah responsivitas, cepat tanggap. Di sisi sebaliknya ada efisiensi. Jadi teman-teman harus memperhatikan juga bahwa produk yang akan dijual itu bersaing di pasar, harganya bersaing, atau lebih murah, atau lebih terjangkau. Nah, untuk mendapatkan hal itu, maka biaya harus ditekan serendah mungkin. Jadi sebagai analogi, saat teman-teman memilih sepeda motor ini, mau yang cepat atau mau yang irit, atau yang tengah-tengah itu. Karena sepeda motor yang cepat umumnya tidak irit. Jadi sulit menemukan sepeda motor yang responsif tetapi irit. Adanya sepeda motor yang cepat itu kan cc-nya besar. Nah, cc-nya besar, konsumsi BBM-nya juga lebih banyak. Sehingga responsif itu berbanding terbalik dengan efisiensi. Atau tidak bisa dicapai secara bersamaan. Itu harus dipertukarkan. Ekstrimnya harus dipertukarkan atau dikombinasikan. Mau ngejar responsivitas berapa, efisiensi berapa. Ya, itu sebagai gambaran. Kemudian kita lihat definisi. Ini teman-teman bisa membaca ada beberapa definisi. Kita lihat yang nomor 3 ini. Ini akan erat dengan slide-slide berikutnya. Jadi SCM adalah koordinasi mengenai produksi, kemudian inventory, persediaan, lokasi, dan transportasi di antara para pihak yang terlibat dalam suatu rantai pasokan. Ada supplier, manufacturer, warehouses, dan konsumen. Nah, kita lihat nih, among participants, plural. Jadi ada lebih dari satu partisipan, ada beberapa partisipan, ada banyak pihak yang terlibat di situ. Nah, mereka saling berkoordinasi dengan tujuan untuk mencapai perpaduan terbaik antara responsivitas, yaitu kesigapan dalam memenuhi permintaan pasar, dan efisiensi. Jadi efisiensi ini menyediakan barang yang lebih murah, menyediakan barang yang lebih terjangkau untuk pasar yang dilayani. Jadi teman-teman harus pegang dulu bahwa tujuannya adalah mencapai perpaduan terbaik antara responsivitas dan efisiensi. Nah, untuk mencapai itu, manajer perlu mempertimbangkan 5 faktor utama, jadi production, inventory, location, and transportation, dan nanti satunya adalah information.
Nah, ini definisi tambahan kurang lebihnya sama ini. Nah, ini sekali lagi bahwa goalnya adalah meningkatkan kualitas, meningkatkan output yang secara bersama itu mengurangi pekerjaan dan biaya operasi. Jadi meningkatkan input ini nanti berkaitan dengan responsivitas, bersamaan juga mengupayakan kemudian hal yang hampir sama mirip dengan SEM itu adalah logistik. Jadi secara sederhana, secara umum logistik bisa diartikan sebagai pengelolaan berbagai jenis kegiatan, berbagai jenis tindakan aktivitas yang berhubungan dengan pengadaan, kemudian pengiriman, penyediaan gudang, penyimpanannya, dan penyaluran barang sampai menuju pengguna akhir. Nah, itu pengertian sederhana secara sederhana untuk logistik. Nah, saat ini kita belajar tentang SEM yang lebih dari logistik. Kita lihat perbedaannya apa sih SEM dengan logistik. SEM merujuk pada beberapa jaringan. Ini networks-nya juga plural ya. Jadi lebih dari satu jaringan, banyak jaringan, beberapa jaringan, plural. Pada beberapa perusahaan, companies. Nah, ini juga plural ini. Jadi pada banyak perusahaan, beberapa perusahaan yang bekerja sama dan berkoordinasi dalam tindakannya. Nah, action-nya juga banyak ini. Dalam tindakan-tindakan mereka untuk mengirimkan produk ke pasar. Untuk mengirimkan produk ke pasar. Sementara logistik lebih mengacu pada kegiatan yang terjadi dalam batas-batas satu organisasi, single organisasi. Jadi kalau SEM tadi banyak organisasi, banyak companies, jaringannya banyak, jalinannya banyak, bentuk kerjasamanya, bentuk koordinasinya banyak. Sementara logistik terbatas pada satu organisasi. Kemudian logistik memfokuskan pada aktivitas seperti pengadaan, kemudian distribusi, pemeliharaan, dan manajemen persediaan. Sementara SEM lebih dari itu. Jadi mencakup logistik ditambah juga dengan kegiatan seperti pemasaran, kemudian pengembangan produk baru, keuangan, dan layanan pelanggan. Jadi ruang lingkup SEM lebih luas, sementara logistik lebih sempit. Jadi SEM memang menjadi lebih kompleks dan rumit kalau dibanding dengan logistik. Lebih kompleks, lebih rumit, tetapi juga menjanjikan hasil yang lebih baik. Jadi menghasilkan mampu mencapai goal yang lebih baik, lebih optimal dibanding yang dijanjikan oleh logistik. Kemudian ada beberapa keuntungan saat perusahaan menerapkan SEM.
Yang pertama, mengurangi inventory barang, kemudian menjamin kelancaran arus barang, dan menjamin mutu atau kualitas barang. Mengurangi inventory barang, jadi persediaannya menjadi lebih sedikit. Ini menjadi keuntungan karena tadi bahwa tujuan bisnis pada umumnya adalah profit. Saat inventory barang berkurang, maka biaya juga menjadi berkurang. Ada banyak biaya yang dapat berkurang saat inventory berkurang juga. Misalnya biaya fasilitas, biaya gudangnya, kemudian biaya asuransi terhadap produk itu, biaya perawatan, dan resiko lainnya. Jadi karena inventory lebih sedikit, maka biaya yang terkait dengan inventory tersebut juga berkurang. Kemudian menjamin kelancaran arus barang. Tadi dengan adanya koordinasi yang baik berdasarkan input informasi yang lengkap, yang akurat, maka bisa diambil keputusan yang lebih tepat. Maksudnya begini, misalnya ini ya, menjamin kelancaran arus barang. Ini dikaitkan dengan tadi pemilihan lokasi yang tepat. Di mana lokasi fasilitas yang paling baik, paling optimal untuk menghasilkan profit, paling optimal untuk memenuhi kebutuhan pasar, untuk memenuhi keinginan atau preferensi pasar. Lokasinya dekat dengan pasar atau dekat dengan sumber bahan baku. Kemudian pemilihan lokasinya cukup satu untuk fasilitas yang terpusat besar, atau pemilihan lokasinya menyebar di banyak tempat dengan fasilitas produksi yang lebih kecil tetapi menyebar. Kemudian tadi juga ada transportasi, jadi manajer atau ahli strategi perlu memikirkan transportasinya juga. Jadi pemilihan moda transportasi yang tepat itu akan lebih menjamin kelancaran arus barang. Barang yang tidak tahan lama atau barang yang harus segera sampai di pasar, maka perlu dipilih moda transportasi yang lebih cepat. Misalnya pesawat atau kereta atau truk, bukan dengan kapal misalnya. Kemudian keuntungan nomor 1, nomor 2 ini mendukung atau menimbulkan keuntungan nomor 3 ini. Jadi menjamin mutu. Karena arus barang yang lancar, baik saat sebelum produksi maupun sesudah produksi, pra-produksi maupun pasca produksi, itu menghasilkan kualitas produk yang lebih baik. Terutama untuk bahan-bahan yang tidak awet atau bahan-bahan yang harus segera diolah. Atau bahan-bahan yang standar kesegarannya perlu diperhatikan. Itu menjamin mutu termasuk nanti hasil produksinya. Jadi terkait dengan pemilihan moda transportasi, ada beberapa produk yang dalam pengirimannya perlu menggunakan tambahan fasilitas. Misalnya fasilitas pendinginan saat di perjalanan, atau menggunakan moda transportasi dengan dimensi tertentu. Ini adalah gambaran SIM, teman-teman. Kita lihat ada banyak pihak yang terlibat ini, mulai dari suppliersnya plural ya, kemudian manufacturers juga plural, warehouses and distribution center, dan customer. Jadi banyak yang terlibat di sini. Kemudian manajer perlu memperhatikan ini
jalinan kerjasamanya, jalinan koordinasinya, termasuk biayanya, biaya yang timbul terkait aktivitas yang ada di sini. Ada biaya material, bahan bakunya, kemudian transportasi, biaya pengolahan, biaya persediaan, dan lain sebagainya. Jadi SIM ini memang lebih kompleks, lebih rumit. Nah, tugas teman-teman menyederhanakan, membuat keputusan yang berorientasi pada responsivitas atau efisiensi dari banyak variabel yang ada di SIM ini. Ya, istirahat sejenak ya teman-teman sambil minum ini. Silahkan kalau mau minum juga ini. Mas Rama udah wisuda ini ya, Wan? Saya bingung pakai background apa, Pak. Doa, Pak. Iya, iya. Iya. Ntar ya, saya sambil ngurusin portal Civitas nih. Baik teman-teman, sambil saya mengisi portal Civitas, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Silahkan. Saya mau bertanya, Pak. Silahkan Mas Lion. Tadi kan udah ini, Pak, dijelaskan, Pak, beberapa keuntungan penerapan supply chain management. Nah, ada kerugian menerapkan SCM ini, Pak, kepada perusahaan-perusahaan itu, Pak. Ini ya. Nah, ini. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Lion. Nah, ini kan keuntungan ya, keuntungan SIM. Kira-kira ada nggak ya kerugian dari menerapkan SIM ini? Ada yang bisa bantu jawab dari teman-teman atau menyampaikan pendapat? Ada nggak sih kerugian dari menerapkan SIM ini? Silakan teman-teman kalau ada yang berpendapat. Saya anggap tetap ada kerugiannya. Nah, kira-kira apa kerugiannya?
Teman-teman sambil mengisi daftar hadir ya. Ini ada beberapa yang belum tertandai hadir. Oke, saya coba jawab dengan membuat ibarat atau cerita dulu ya. Jadi teman-teman kan sering ya kalau apa ya, beli minuman di kafe atau di tempat-tempat di mall itu ada kios-kios kecil yang mereka penjualannya itu menggunakan istilahnya apa ya, POS mungkin, point of sales. Jadi kayak aplikasi dan hardware yang ada di GoFood maupun Shopee Food ya. Jadi konsumen bisa membayar dengan dompet digital, dengan GoPay atau Shopee Pay dan lain sebagainya, secara cashless gitu. Nah, itu kan dibantu dengan satu sistem. Nah, sistemnya itu kan bukan punya dia, bukan milik dia gitu loh. Jadi dia harus membeli atau mendaftar dulu, kemudian membeli peralatannya. Dan pihak yang menyediakan peralatan dan sistem itu juga nanti akan memungut berapa persen dari omsetnya, dari setiap nilai transaksinya gitu loh. Itu merupakan kemudahan dalam bertransaksi, dalam melakukan aktivitas bisnis itu. Itu memberi keuntungan, memberi kemudahan. Banyak keuntungan yang ada di situ. Jadi pemilik usaha juga bisa memantau berapa omset hari itu, jam itu, atau dalam periode 1 minggu. Kemudian konsumen juga lebih mudah kan, bisa membayar cash maupun cashless, kemudian mendapat kwitansi saat itu juga. Jadi banyak keuntungan di situ. Tetapi apakah ada kerugiannya dari situ? Nah, itu tadi kan untuk proses bisnis yang nilai peredarannya bisa dikatakan lumayan lah. Bagaimana dengan pedagang asongan misalnya, atau pedagang kecil, kelontong kecil yang produknya tidak banyak dan dia hanya buka untuk ini aja, tidak diniatkan untuk bisnis dengan sesungguhnya gitu. Jadi sekedarnya aja. Bagaimana kalau dia menggunakan segala fasilitas yang memudahkan tadi? Apakah lebih untung atau lebih rugi? Saya kira untuk toko yang kecil dengan sedikit pembeli itu akan menjadi rugi kalau menggunakan itu. Karena dia harus pendapatannya dipotong, kemudian dia juga harus membeli peralatannya itu. Kemudian untuk mengoperasikan itu juga butuh pengetahuan, keahlian tertentu pada batas tertentu. Sementara pedagang asongan atau pedagang toko kecil tadi mungkin tidak mudah mengoperasikannya gitu loh. Bahkan saya pernah dengar ada pedagang yang memakai timbangan konvensional itu diminta beralih ke timbangan digital itu nggak mau karena nggak bisa mengoperasikannya. Padahal kan menurut banyak orang, timbangan digital itu lebih mudah, lebih presisi. Jadi banyak keuntungannya, banyak nilai plusnya dibanding timbangan yang konvensional tadi. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Lion tadi, ada nggak kerugian dari SCM? Nah, saya kira ada. Kalau SCM itu diterapkan di pelaku industri yang memang belum siap untuk menerapkan SCM.
Jadi untuk industri-industri yang kecil, yang memang ada koordinasi dengan entitas lain, tetapi tarafnya masih sangat sederhana, dan orang-orang yang terlibat di situ pemahaman tentang teknologi mungkin juga tidak cukup. Nah, maka itu akan menjadi kerugian tadi, tidak bisa mengoperasikan kemudahan gitu. Sama seperti tadi bahwa ada pedagang tertentu, ada pelaku usaha tertentu yang memang tidak siap dengan timbangan digital, yang menurut banyak orang itu akan sangat membantu. Nah, kira-kira jawabannya seperti itu, Mas Lion dan teman-teman. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau belum ada kita lanjut lagi nih. Tadi sampai di sini ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di depan. 5 faktor. Karena ini akan terhadap keberhasilan keputusan. Jadi bagaimana? Ada 5 faktor. Yang pertama production, kemudian kedua inventory, ketiga location, keempat transportation, kelima information. Nah, yang kelima ini, information ini yang akan menghubungkan atau mengkaitkan keempat faktor yang lain. Jadi dengan adanya informasi yang lengkap, yang akurat, maka manajer akan sangat mudah atau lebih bisa mengambil keputusan terkait 4 faktor lainnya. Ini misalnya yang production itu hal yang perlu dipertimbangkan, hal yang perlu diputuskan terkait dengan apa yang dimau pasar, produk apa yang dimau pasar. Kemudian berapa jumlahnya dan kapan diproduksi. Kapan diproduksi karena beda waktu atau beda musim itu sangat mungkin beda jumlah permintaannya. Permintaan sirup menjelang Lebaran itu cenderung naik dibanding bulan-bulan lainnya. Kemudian terkait inventory, berkaitan dengan berapa banyak yang dibuat atau menjadi persediaan. Kemudian kaitkan dengan daya tahan produk tersebut. Semakin lama daya tahan, lama seperti persediaan. Mohon maaf Pak. Ya Mbak. Oh sudah jadi Pak. Tadi suaranya mengecil Pak. Suaranya mengecil ya. Ini udah ini normal suaranya. Sudah Pak. Sudah ya. Oke, memperhatikan
dipilih lokasi yang Mohon maaf Pak, suaranya mengecil lagi Pak. suaranya mengecil lagi ya. Oh, ini Pak, kadang kecil, kadang besar. Bentar. Saya tak pakai headset aja nih. Bentar ya. Baik Pak. Ya, nanti kalau suaranya masih tidak stabil, tolong saya dikasih tahu lagi ya, mungkin Mbak Endah ya. Baik Pak. Oke, tadi sampai dengan location. Jadi dipilih mana yang dipilih, terpusat atau menyebar. Terpusat bisa besar, kalau menyebar bisa lebih kecil. Kemudian lokasinya dekat dengan pasar atau dekat dengan bahan baku. Untuk transportasi, ini saya kira lebih mudah ya, transportasi pilih yang cepat atau lambat gitu loh. Kalau lambat itu ditujukan untuk efisiensi, kalau cepat tidak efisien tapi responsif. Gitu. Nah, yang kelima, information ini dengan adanya informasi yang akurat dan banyak, itu akan sangat membantu di dalam mengkoordinasikan 4 faktor lainnya tadi. Jadi informasi ini kan banyak sekali, tidak terbatas. Jadi informasi yang bisa menjadi input dalam pengambilan keputusan, itu tentunya akan membantu manajer di dalam menentukan mana sih yang harus dikedepankan, responsivitas ataupun efisiensi. Nah, nanti kita bisa ulas di slide berikutnya. Nah, ini yang pertama, production. Jadi manajer terlebih dahulu perlu untuk mengetahui tentang produk yang diinginkan pasar. Jadi konsumen tuh ingin produk seperti apa sih? Apakah harganya yang cenderung sama dengan kompetitor, harga yang bersaing, harga yang terjangkau, atau konsumen tidak sensitif dengan harga karena mengejar kualitasnya. Mohon maaf Pak, Ya. suaranya kurang keras Pak. Itu ya, bentar. Apa jaringan saya ya? Saya matikan videonya dulu ya. Saya tak matikan video aja. Bentar, ini ya. Ya. Tes, bisa didengar dengan jelas Mbak Indah? Bisa Pak. Bisa ya. Ya, nanti saya diingetin lagi nggak apa-apa kalau suaranya hilang atau menjadi kecil gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi manajer perlu tahu produk apa yang diinginkan pasar. Tadi bisa dilihat dari harganya, kemudian kualitasnya, modelnya yang klasik, konservatif, atau yang